Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Pendidikan Indragiri, media belajar masa kini. Bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tetap dapat mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Anak-anak yang cerdas dan soleh-solehah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada pelajaran ini, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma'ul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali seseorang, mengenali hewan, mengenali tumbuh-tumbuhan dan benda alam lainnya, tentu yang pertama kita tanyakan adalah namanya. Karena melalui nama itu kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Al-Asma'ul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah. Ada 99 nama atau yang biasa kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, adapun pelajaran Al-Asma'ul Husna, kali ini kita akan membahas 4 Asma'ul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baiklah, akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Perhatikan dan simak video berikut ini.
Anak-anak, dari video yang kita saksikan bersama tadi, kita mengetahui dan memahami bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Yang bernama makhluk Allah pastilah akan menemui kematian. Oleh karena itu, kita selagi masih hidup di dunia, marilah untuk tetap memperbanyak amalan solehah, amalan yang mendatangkan pahala, amalan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Al-Mumit juga mengandung arti bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sama sifatnya, yang sama kekuasaannya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha mematikan seluruh makhluknya. Tidak ada yang mampu mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai makhluk Allah, kita juga tidak mampu menolak atau menghindari kematian yang sudah ditetapkan kepada kita. Kita bahkan tidak mampu untuk mempercepat kematian itu barang sedetik pun, dan juga kita tidak akan mampu untuk menunda kematian itu barang sedetik pun. Oleh karena itu, karena kita meyakini Allah lah yang maha mematikan, maka mari kita memperbanyak amalan yang soleh dan soleha, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir. Kemudian yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya. Dan yang memberi kehidupan kepada makhluk hidup atau kepada makhluknya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ataupun mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang saat ini sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Meskipun sudah divonis oleh dokter umurnya tinggal beberapa hari ataupun sudah koma, namun ketika Allah berkehendak, maka seseorang tersebut akan tetap hidup. Namun sebaliknya, sering juga kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar kabar bahwa si fulan atau si fulanah sudah meninggal dunia. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, ada yang hanya karena terjatuh, karena tabrakan, ada yang tenggelam, dan sebagainya. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup tanpa izin Allah ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah, berjalan di jalannya, tetap di dalam agama yang hakiki, yaitu agama Islam, sampai maut menjemput kita, sehingga kita berkumpul kelak bersama para rasul, para nabi, para ulama, para tabi'in, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak amal soleh, kelak kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih meyakinkan bahwa Allah itu Al-Hayyu yang maha menghidupkan, mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini.
Nah, anak-anak, inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha menghidupkan. Tidak ada yang sanggup menghidupkan atas izin Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang sanggup mematikan dan menghidupkan setiap makhluknya. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah tidak butuh dengan hambanya, Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah berdiri sendiri, tidak terlahir dari rahim seorang ibu. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Untuk lebih memahami bagaimana sifat Al-Qayyum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak, mudah-mudahan setelah menyaksikan video tadi, kita akan lebih mandiri lagi, lebih tidak bergantung lagi kepada makhluk Allah, kepada orang lain, maka gantungkanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berdiri sendiri, yang Maha memberikan segala-galanya. Kemudian yang keempat, Al-Ahad atau yang Maha Esa. Al-Ahad mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Allah itu Maha Kuasa. Perhatikanlah Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal
atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang patut, yang wajib kita sembahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang patut kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kita benar-benar bersaksi bahwa kita meyakini Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang cerdas dan soleh-soleha, kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu satu. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu maha hidup. Allah itu maha mematikan. Allah lah yang maha segala-galanya. Keyakinan ini harus sudah kita tanamkan sejak dini. Keyakinan ini kita harus tanamkan mulai dari saat ini. Jika kita tidak meyakini bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Esa, maka kita bukan termasuk atau bukan tergolong kepada orang-orang Islam, karena perilaku tersebut merupakan perbuatan syirik ataupun musyrik. Syirik adalah perbuatan atau perilaku yang percaya kepada sesembahan selain Allah, mentuhankan benda, mentuhankan seseorang, atau mentuhankan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syirik. Maka sudah pasti jika kita tidak mempercayai Allah itu Ahad, Allah itu Esa, maka kita akan terjerumus menjadi orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu, anak-anak yang soleh dan soleha sekalian, mari kita tanamkan kepercayaan ini, keyakinan ini dalam diri kita mulai dari saat ini juga. Sehingga keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tertanam sampai kelak kita menjemput ajal kematian kita menjadi kematian yang husnul khotimah. Bagaimana anak-anak sekalian? Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, materi yang disampaikan kali ini menjadi manfaat untuk kita seumur hidup sampai kelak kita bertemu di yaumil akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.